Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Daris Hardianto, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif kelas B. Tak lupa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam presentasi kali ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zidane Aziz. Status saya sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif kelas B, dengan nomor induk mahasiswa 2003504. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi tentang pengaruh sistem keamanan otomotif terhadap kecelakaan. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih, suatu sistem telah dianggap menjadi suatu aset yang sangat berharga bagi suatu industri. Contohnya industri otomotif. Dalam beberapa sistem yang terhubung dalam industri otomotif, salah satu sistem yang bisa dikatakan penting yaitu sistem keamanan. Agenda pembahasan pada presentasi kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi mengenai fenomena, teori relevan, konfirmasi fenomena dengan teori, penelitian terdahulu, rumusan masalah, dan kajian teori. Yang kedua yaitu metode. Pada bagian metode akan menjelaskan mengenai identitas, desain, sumber data, instrumen, dan prosedur. Ketiga, yaitu hasil pembahasan. Bagian ini merupakan bagian paling penting, karena memuat hasil sisi persepsi masyarakat mengenai sistem keamanan, serta mengkaji dan mengetahui sejauh mana tingkat kepedulian terhadap sistem keamanan, dan menjelaskan tentang sistem keamanan otomotif pada era masa kini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Fenomena. Dalam beberapa sistem yang terhubung dalam suatu kendaraan, salah satu sistem yang bisa dikatakan terpenting yaitu sistem keamanan, khususnya yang dapat membantu serta menolong para pengemudi dalam berkendara, sehingga mereka mampu selamat dari adanya kecelakaan yang bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Seperti fenomena yang saya kutip dari artikel Mahawati dan Eni tentang analisis faktor kecelakaan sebagai database surveillance lalu lintas pada remaja Semarang 2015. Beliau mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian. Penyebab utama kematian ini berasal di kalangan masyarakat berusia 15 sampai 24 tahun. Lebih dari 90% kematian yang diakibatkannya terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Apabila tidak dilakukan pencegahan dan penanggulangan, kecelakaan lalu lintas diperkirakan mengakibatkan kematian sekitar 1,9 juta orang per tahun pada tahun 2020. Teori relevan. Berkembangnya zaman ke zaman yang semakin modern dan canggih menjadi suatu adaptasi dan pemahaman diri bagi suatu individu, khususnya dalam dunia otomotif. Berbicara mengenai dunia otomotif, salah satu pemahamannya yang bisa menjadi suatu acuan dan perlu dikaji dan ditinjau lebih baik lagi, yaitu tentang sistem keamanan. Karena suatu sistem keamanan bisa menjadi suatu sistem acuan. Dalam artikel yang saya kutip bersumber dari dia, pada tahun 2013 nomor 9, mengatakan bahwa
Semakin canggih sistem keamanan, maka semakin berkurang resiko kecelakaan. Kenapa? Karena keselamatan berkendara mengacu perilaku berkendara yang secara ideal. Karena harus memiliki tingkat keamanan yang cukup baik bagi diri sendiri maupun orang lain, agar dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, saya bisa mengkonfirmasi fenomena yang ada dengan teori yang sudah saya jelaskan. Berdasarkan kurangnya pemahaman tentang dunia otomotif dan sistem keamanan, diperlukan sarana dan akses yang mendukung dan berjalannya sistem keamanan otomotif dalam mengurangi dampak kecelakaan. Usaha yang dapat dilakukan adalah menambah serta mengupgrade sistem keamanan kendaraan tersebut. Penelitian terdahulu. Banyak artikel ilmiah yang membahas tentang sistem keamanan. Salah satu contohnya pada tahun 2012 yang berjudul Real-Time Vehicle Tracking System Using GSM and GPS Technology and Anti-Theft Tracking System oleh Mauria, Singh, dan Jain. Dalam artikel tersebut, mereka bertujuan untuk mengurangi tindakan pencurian pada kendaraan mobil, meskipun pada mobil tersebut sudah dipasangi alarm. Perbedaan yang mendasar pada artikel tersebut dengan artikel ini adalah dalam membahas pengaruhnya, yang dampak khususnya mengurangi dampak kecelakaan, serta menjadi pengaman bagi setiap individu yang membawa kendaraan tersebut. Penelitian artikel ilmiah ini merumuskan 3 masalah, sekaligus menjadi tujuan dalam artikel ini. Yang pertama, yaitu melihat pendapat atau sisi persepsi masyarakat mengenai sistem keamanan terhadap kecelakaan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepedulian masyarakat terhadap sistem keamanan. Dan yang terakhir, yaitu menjelaskan sistem keamanan yang terbaru pada era masa kini. Kajian teori. Sesuai dengan judul, ada baiknya mengetahui tentang pengertian dari masing-masing kata seperti sistem. Sistem adalah cara untuk melakukan sesuatu. Ini didefinisikan seperti suatu set benda atau perangkat yang terhubung, yang beroperasi dan bekerja secara bersama-sama. Biasanya digunakan untuk menjelaskan pengaturan atau cara kerja yang keseluruhannya secara sistematis, bersumber dari Merriam-Webster. Selanjutnya yaitu keamanan. Keamanan menurut G.J. Simpson merupakan manajemen pengelolaan serta proses yang bertujuan mengatasi, mengurangi, mencegah, dan melindungi dari adanya bahaya, sehingga kita bisa dikatakan bebas dari bahaya. Dan terakhir yaitu kecelakaan. Kecelakaan yaitu suatu kejadian yang tidak disengaja, yang terjadinya tidak tentu, serta tidak ada yang tahu kapan akan terjadi dengan adanya kecelakaan. Dengan adanya kecelakaan, bisa menyebabkan beberapa kerugian. Kerugian fisik, materi, waktu, serta bisa jadi merenggut nyawa. Dalam teori kecelakaan, digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Hadirin yang saya hormati dan banggakan. Selanjutnya membahas agenda yang kedua, yaitu metode. Metode yang saya gunakan dalam membantu artikel ilmiah ini yaitu menggunakan metode survei. Metode survei memiliki identitas yaitu pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, bersumber dari Pratiwi tahun 2012. Desain metode survei yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan beberapa sampel, serta sumber data yang saya teliti yaitu terdiri dari mahasiswa jurusan pendidikan otomotif dan non-otomotif, tenaga pendidik dan dosen, serta dari kalangan masyarakat. Dalam penyusunan artikel ini, saya menggunakan instrumen kuesioner berupa Google Formulir, karena menurut Suherman, tahun 2003 nomor 77, beliau mengatakan bahwa tes esai amat baik untuk menarik hubungan antara pengetahuan atau fakta-fakta yang telah mengendap dalam struktur kognitif. Adapun beberapa prosedur yang saya lakukan sebelum meneliti artikel ilmiah ini,
Di antaranya yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, saya melakukan beberapa hal seperti penyusunan artikel ilmiah, berkonsultasi dengan dosen, serta menyusun pertanyaan pada kuesioner. Setelah tahap persiapan, lanjut ke dalam tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan menguji cobakan beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada beberapa sumber data. Dan yang tahap terakhir yang saya lakukan yaitu menganalisis dan mengevaluasi dengan cara pengumpulan data dan mengolah hasil penelitian. Hadirin sekalian yang berbahagia, agenda ketiga yaitu membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil terhadap sisi persepsi masyarakat terhadap sistem keamanan yang berdampak pada kecelakaan. Diperoleh hasil. Seiring pesat pertumbuhan kendaraan tersebut, kecelakaan juga semakin banyak. Meningkatnya kecelakaan ini membuat orang berpikir bahwa kecelakaan itu tidak hanya takdir, melainkan juga ada penyebabnya. Maka dari itu, sejaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan, harus dicari solusinya. Setelah melihat beberapa jawaban dari berbagai sumber responden, saat mengisi kuesioner, hampir 95% mengatakan bahwa sistem keamanan pada otomotif sangat berperan penting dan dibutuhkan pada suatu kendaraan otomotif, dan berpengaruh serta mengurangi serta meminimalisir dampak kecelakaan. Ini selaras dengan teori yang dikatakan oleh Profesor Dr. Marji M. Kes. Hasil dan pembahasan selanjutnya mengetahui tingkat kepedulian dalam hal sistem keamanan otomotif terhadap kecelakaan. Diperoleh hasil, hampir seluruhnya sangat peduli akan sistem keamanan otomotif, dengan beberapa contoh argumen seperti bahwa berkendara harus mengedepankan safety atau keamanan dengan cara menggunakan serta memanfaatkan sistem keamanan sebaik mungkin. Dan selain itu, keamanan merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi nomor satu. Jadi sangat penting jika kita suatu kendaraan dipasang sistem keamanan, karena dapat memberikan rasa nyaman terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini sama persis dengan teori yang disampaikan oleh Bender pada tahun 2003 tentang kepedulian. Dan pada hasil pembahasan terakhir yaitu menjelaskan mengenai sistem keamanan terbaru pada era masa kini. Karena menurut teori Frank Ebert Peterson mengatakan kecelakaan sebagai sesuatu kejadian yang tidak dihendaki dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerugian harta benda, biasanya terjadi akibat dari adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas atau struktur. Maka berangkat dari hasil pembahasan tersebut, perlu juga menjelaskan agar dapat memahami tentang sistem keamanan pada kendaraan. Dalam suatu kendaraan banyak sekali sistem keamanan yang mencakup di dalamnya. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa komponen yang menurut saya penting dan sangat dibutuhkan dalam suatu kendaraan. Yang pertama ada sabuk pengaman. Fitur keselamatan mobil yang paling utama dan harus ada di setiap mobil adalah sabuk pengaman. Karena sabuk pengaman akan menahan tubuh untuk tetap di kursi dan tidak terlempar ketika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk selalu menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara. Yang kedua, airbag. Fitur keselamatan mobil airbag sangat membantu menyelamatkan nyawa ketika terjadi kecelakaan, karena berfungsi sebagai pelindung tubuh manusia agar tidak terbentur dengan bagian mobil. Sekarang, hampir semua mobil sudah disediakan airbag, minimal 2 buah. Yang pertama untuk pengemudi dan penumpang depan. Yang ketiga, ABS, atau Anti-Lock Braking System. Fitur keselamatan mobil ABS ini sangat berfungsi ketika melakukan pengereman mendadak. Pada mobil yang tidak menggunakan ABS, saat dilakukan pengereman mendadak, kemungkinan besar roda akan terkunci dan tergelincir. Yang keempat, ada kontrol stabilitas dan traksi. Di antaranya ada ISC, VSC, dan TC. Adanya fitur keselamatan mobil yang canggih untuk mengontrol stabilitas dan traksi di antara ISC, VSC, dan TC
mampu menghindari mobil melintir akibat penyebab itu tadi. Sistem ini mengintervensi rem dan gas untuk memperlambat laju mobil agar mudah dikendalikan. Yang kelima ada Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. TPMS ini adalah sistem yang memantau tekanan ban. Dengan adanya pemantau tekanan ban angin ini, sangat membantu melakukan pengecekan angin ban secara rutin. Tentunya untuk mempermudah dan memantau, serta mendeteksi ban mengalami kebocoran. Dan yang keenam yaitu kamera dan sensor parkir. Fitur ini membantu urusan memarkirkan kendaraan, apalagi ditambahkan kamera untuk memantau area belakang. Kemudian ini tidak perlu lagi repot memperhitungkan jarak hingga harus memalingkan pandangan ke berbagai sudut. Fitur ini lebih menjadi alat bantu keselamatan bagi orang yang ada di sekitar mobil, sehingga dapat mendeteksi lebih awal apakah ada objek yang menghalangi ataupun tidak. Pada agenda terakhir yaitu menyampaikan kesimpulan tentang pengaruh sistem keamanan otomotif terhadap kecelakaan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bisa mengetahui serta memahami melihat sudut pandang dan persepsi masyarakat terhadap sistem keamanan otomotif yang digunakan pada kendaraan, bahwa mereka setuju dengan sistem keamanan pada otomotif sangat penting dan dibutuhkan pada kendaraan karena bisa berpengaruh dan mengurangi dampak kecelakaan. Pada dasarnya, sistem keamanan ini merupakan salah satu komponen penting dalam aspek sistem pada kendaraan. Sehingga penelitian ini mengkaji seberapa tingkat kepedulian mereka terhadap sistem keamanan otomotif dengan hasil mayoritas sangat peduli akan sistem keamanan tersebut. Dan pada kesimpulan terakhir yaitu menjelaskan sistem keamanan terbaru seperti sabuk pengaman, airbag, ISC, VSC, TC, tire pressure monitoring system, kamera dan sensor parkir. Dengan banyaknya fitur sistem keamanan ini bisa mengurangi pula faktor kerusakan serta kecelakaan yang terjadi pada kendaraan, sehingga keawetan dan standarisasi kendaraan tersebut bisa terjaga. Sekian presentasi saya tentang pengaruh sistem keamanan otomotif terhadap kecelakaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.